Apakah Bapak Kiai tidak mendapat tantangan dari kalangan tradisional? Luar biasa. Luar biasa. Pertama gini, saya ini kan dituduh pertama Wahabi, jelas itu. Yang kedua, pecah belah, sama dengan Rasulullah. Yang ketiga, tukang sihir, hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kiai Sinwani Hafizahullah mulai dicap seperti Wahabi dan praktik-praktik yang ia sebut sebagai pecah belah, hipnotis, dan sihir. Karena dia mengkritik kebiasaan masyarakat yang cenderung mengikuti amalan-amalan tanpa landasan dalil yang jelas. Dan Kiai Sinwani Hafizahullah mengajak untuk kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak bersama videonya sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apakah Bapak Kiai tidak mendapat tantangan dari kalangan tradisional? Luar biasa. Luar biasa. Yang kemarin saya ngundang Ustadz Zainal Abidin dari Jakarta, harus gagal. Di sana banyak kiai. Dan kiai berkedok dukun pun banyak, tarekot banyak, mbah-mbah saya tarekot, saya keluar, harus gagal kemarin tuh. Alhamdulillah nggak gagal. Maka saya ada undangan sekarang di suku Madura yang ada di situ Bondowoso terus Jember. Karena orang akan penasaran, kok ada di Madura ini? Sampai gini, sampai heran Madura ini. Seperti paduan suara, kalau merah-merah semua kata kiainya. Yang berubah saya sendiri. Sekarang pelan-pelan sudah mulai, maka ingin belajar kepesuruan. Bagaimana cara menghadapi? Mungkin Alam Karon juga ngalamin di sini gitu ya. Pertama gini, saya ini kan dituduh pertama Wahabi, jelas itu. Yang kedua, pecah belah, sama dengan Rasulullah. Yang ketiga, tukang sihir, hipnotis. Saya punya perkumpulan Sabtu Akhir namanya. Ini orang kampung, dari mana-mana datang ke rumah saya. Sabtu Akhir itu kan habis kajian ini dikasih minuman. Katanya minuman ini, kata orang sana, Nasrani airnya. Air Nasrani bisa membuat orang itu kesengsem terus, mau ikut terus. Saudaraku sekalian, Wahabi ini sebenarnya berbanding lurus dengan kata jahiliyah dulu ke Rasulullah. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Rasulullah bilang sama nih, tujuannya sama. Apa Rasulullah dituduh gila? Supaya dakwahnya tidak dengar orang. Apa Wahabi? Sama. Coba sampaikan Al-Quran maupun hadis. Wahabi itu sudah cukup, nggak perlu dalil lagi. Kemudian pecah belah. Masa Anda setuju kalau Rasulullah dikatakan pecah belah di Mekah? Enggak kan? Rasulullah mengembalikan agama tauhid yang pernah dibawa oleh pendahulunya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dikembalikan ke agama tauhid. Mekah sudah nggak kenal tauhid. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kita berpedoman kepada apa yang turun dari Allah. Apa? Ya wahyu 2, Quran dan hadis. Kembali ke situ. Jami'ah dikembalikan semua. Orang yang tidak mau justru itu yang mecah, bukan pecah, mecah sendirinya. Tidak mau dirangkul kembali. Saya pun begitu, bukan mengajak ke Wahabi, bukan mengajak ke golongan, tapi mengajak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga tadi dibuat air Nasrani atau hipnotis. Begini saudara ya, agama ini dari Allah. Kita ciptaan Allah. Otak dan hati kita yang menciptakan Allah. Kalau ada ilmu yang datang dari Allah, masuk ke otak dan hati kita, klop seperti ikan masuk ke air.
Pasti orang ini yang saya cari. Hidup hanya sekali. Ujian di sini, tapi nanti perasaannya di kuburan. Bukan mati yang kita takut, setelah mati. Karena mati bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari permulaan justru di sini nanti. Saya pun begitu, bukan karena saya punya ilmu, bukan karena saya berani, tidak. Justru karena saya takut, saya sekarang pimpinan pondok pesantren. Kalau saya tahu saya diam, tidak akan selamat saya di sana. Di kuburan bukan kiai saya, bukan apa-apa. Saya harus jelas dan tegas, tapi bukan keras. Itu yang buat saya seperti kata orang berani. Enggak berani. Saya kalau diundang ke maulidan, ini ada sekarang tahlilan 7 hari, ada yang undang saya senang. Tapi saya harus diberi kesempatan bicara, bukan hanya diundang. Kalau hanya untuk makan, antarkan ke rumah saya. Iya, nggak baru Habib bisa bicara. Saya jelaskan, maka orang banyak heran. Kok diundang ke maulid, justru membid'ahkan maulid. Ketika saya kan dari mbah saya, dari kakek saya, pondok ini. Terus yang berubah, saya sendiri. Sejak saya berubah kurang lebih 12 tahun. Tahun 2012. Ya mungkin 12 tahun dari sekarang. Ketika saya memproklamirkan diri saya berubah, ini di rumah kan ada kebiasaan. Kalau ada bulan Maulid, Rabiul Awal, kalau di rumah ada namanya acara cocokan. Di sini ada cocokan tanggal 1 Rabiul Awal. Ini seperti maulidan. Ada kan undangan? Nggak ada ya, alhamdulillah. Maulid itu di rumah, di pondok pesantren. Maulid, ada Isra Mi'raj. Setelah saya berubah, terhapus semua. Ada kalau Ramadan tuh ada selikuran, ya ada ya. Ada. Malaman. Pitulikuran. Iya ada malaman. Iya ada di rumah. Sekarang pelan-pelan terhapus. Tapi tidak ada yang mengakui kalau ikut saya. Cuma amalan-amalan diikuti. Karena punya dalil seperti tadi itu. Kalau orang mendengarkan dengan baik, karena yang namanya salaf ini pakai dalil, bukan pendapat, dalil. Dan standarnya jelas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ketika terjadi khilaf, perselisihan, kembalikan ke Al-Quran. Karena yang kita cari sasarannya adalah kebenaran menurut Allah, bukan kebenaran menurut si Ano. Kalau di luar manhaj salaf, pasti Al-Quran juga diambil, hadis diambil, hadis dhaif iya, hadis palsu iya, dongeng iya. Kadang-kadang perasaan. Kalau di rumah saya itu ada kuburan, lantas menjadi kata orang Madura puju. Ada ya, puju. Yang asalnya kuburan biasa, kok sekarang dibangun? Kata orang sekitar bermimpi. Mimpi bisa jadi dalil. Kalau salaf nggak ada. Manhaj salaf, manhaj Rasulullah SAW. Manhaj salaf adalah manhaj atau cara beragama yang pernah dijalankan oleh semua Rasul, dijalankan dan diajarkan oleh semua Rasul, termasuk oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat, yang kemudian dikenal dengan manhaj salaf. Jadi satu dari dulu sampai sekarang yang tidak memisahkan antara Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Sampai terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak dipisah dalam iman dan taat, tidak dipisah dalam ibadah dan taat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Kiai Sinwani Hafizahullah memberikan pernyataan yang menarik perhatian terkait tantangan dakwah yang dihadapinya di daerah suku Madura, khususnya di wilayah Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Menurutnya, banyak hambatan yang harus dihadapi, termasuk keberadaan kiai-kiai berkedok dukun yang merusak ajaran syariat. Kiai Sinwani Hafizahullah juga menyampaikan bahwa orang-orang di wilayah tersebut seringkali heran ketika melihat perubahan pada masyarakat yang mulai tertarik belajar cara mendalam. Sebuah pendekatan yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Dia menekankan bahwa ajaran Islam yang sebenarnya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta menolak keras pengaruh-pengaruh luar yang bertentangan dengan ajaran Tauhid.
Selain itu, Kiai Sinwani Hafizahullah menyinggung dirinya dicap seperti Wahabi dan praktik-praktik yang ia sebut sebagai pecah belah, hipnotis, dan sihir. Dia juga mengkritik kebiasaan masyarakat yang cenderung mengikuti amalan-amalan tanpa landasan dalil yang jelas dan mengajak untuk kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan upaya Kiai Sinwani Hafizahullah untuk meluruskan kembali ajaran Islam di tengah-tengah berbagai tantangan yang dihadapi di masyarakat. Dia menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan tegas, namun tidak keras, serta selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.